Kerajinan lilin. Bahan produksi. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin dan silikon katalis, tali sumbu, dan pewarna. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, panci, kompor, dan sendok. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku. Yang kedua, letakkan tali di tengah cetakan. Tuangkan lilin cair ke dalam cetakan. Dan yang ketiga, buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Yang terakhir yaitu produk kerajinan. Dan inilah beberapa contoh hasil dari kerajinan lilin. Kerajinan yang kedua yaitu kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal, serta digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Bahan produksi. Bahan pembuatan fiberglass yaitu resin dan katalis, matte fiber, cat akrilik, dan silikon dan katalis. Selanjutnya alat pembuatan. Alat pembuatan kerajinan dari fiberglass yaitu mangkuk, sendok, cetakan silikon, dan gunting. Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Kemudian, cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Setelah itu, tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Berikutnya produk kerajinan. Fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama. Juga karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan fiberglass. Yang ketiga yaitu kerajinan gips. Bahan produksi. Bahan pembuatan kerajinan gips yaitu bubuk gips, plastisin, dan cat. Alat pembuatan. Alat pembuatan kerajinan gips yaitu gelas, sendok, dan cetakan plastisin. Berikutnya proses pembuatan. Bubur gips dibuat dengan perbandingan 1:2. Takaran 1 untuk gips dan 2 untuk air. Jika untuk cor benda yang berongga, perbandingan dibuat 1:3. Proses pembuatannya yang pertama, gips diaduk dengan air hingga kental. Yang kedua, adonan gips disiram ke dalam cetakan. Yang ketiga, tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering dan cetakan dibuka. Yang keempat, gips dijemur agar kering sempurna. Dan terakhir, gips diamplas lalu diwarnai. Produk kerajinan. Hiasan kerajinan gips dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Kerajinan dari gips mudah pecah, sehingga berhati-hatilah saat memegangnya. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan gips.
Kerajinan yang keempat yaitu kerajinan sabun. Bahan produksi, bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun yaitu sabun batang dan sabun cair. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir yaitu cukil, jarum, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Berikutnya proses pembuatan. Pembuatan kerajinan sabun berikut ditampilkan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan, dilakukan dengan cara diukir. Sedangkan jika tersedia cetakan dapat dibuat dengan teknik cor. Proses pembuatan yang pertama yaitu sabun disketsa terlebih dahulu. Kemudian cukil bagian dasarnya. Selanjutnya, beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Dan inilah hasilnya, sabun hias sudah jadi. Selanjutnya, produk kerajinan. Sabun tidak hanya digunakan sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan sabun. Cantik dan unik sekali ya. Kerajinan bahan buatan yang terakhir yaitu kerajinan polimer clay. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu, sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Bahan produksi. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay yaitu polimer clay, kotak serbaguna yang akan dihias, dan aneka kelengkapan aksesoris. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan polimer clay yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak potong, dan alat cetak tekan. Proses pembuatan. Yang pertama yaitu polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Kemudian, buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Satu persatu manik-manik diberi lubang dengan kawat. Selanjutnya, panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Rons manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai selera. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan polimer clay. Produk kerajinan dari polimer clay sangat menarik. Warna-warnanya yang indah menjadikan kerajinan polimer clay banyak disukai. Ada yang berbentuk kue, ada yang berbentuk boneka yang lucu, dan hiasan lainnya. Sangat menarik dan cantik-cantik ya. Dan itulah beberapa produksi kerajinan dari kerajinan bahan lunak buatan. Ada 5 kerajinan ya. Yang pertama kerajinan lilin, yang kedua kerajinan fiberglass, yang ketiga kerajinan gips, yang keempat kerajinan sabun, dan yang terakhir kerajinan polimer clay. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.